Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Faisal Al-Fatir dengan NIM 2201 0411 0063 akan melihatkan kepada kalian suatu destinasi wisata atau peninggalan Islam di Indonesia yang tepatnya berada di Tuban. Langsung saja, yaitu makam Sunan Bonang. Pada kesempatan kali ini saya pergi sendiri ke waktu liburan kemarin ke makam Sunan Bonang di Tuban. Nah, pada video yang pertama ini diperlihatkan tempat sebelum masuk ke Sunan Bonang, yaitu masjid yang berada di alun-alun Tuban. Terus ini saya ditemani bersama dua orang teman saya, yaitu Aulia Zaro sama Emma Umiyatul sama Emma. Nah, di sini sebelum masuk ke makam Sunan Bonang itu terlihat ada kayak pasar gitu ya, tempat oleh-oleh, beli oleh-oleh kan. Ini tuh banyak tuh, ada kerupuk, terus ada dodol tadi kan. Nah, terus dengan begini banyak menarik wisatawan dari luar, dari di Jawa atau khususnya di luar Jawa atau dan khususnya di Jawa sendiri untuk melihat makam Sunan Bonang. Nah, kemarin ini udah hampir masuk di di tempatnya makam Sunan Bonang, di pintu masuk lah. Terus ada banyak tuh. Nah, sekarang saya akan menjelaskan siapa itu Sunan Bonang. Sunan Bonang atau yang nama aslinya adalah Raden Makdum Ibrahim, atau yang biasa kita sebut Sunan Bonang, merupakan salah satu ulama anggota Wali Songo sebagai penyebar syiar Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Sunan Bonang juga dikenal sebagai seniman yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni termasuk gamelan, juga karya sastra. Jadi Sunan Bonang nih dia menyebarkan Islam tuh melalui pendekatan seni-seni gitu, dan kebudayaan pada di Jawa pada zaman itu. Nah, konon Raden Makdum Ibrahim adalah penemu salah satu jenis gamelan dengan tonjolan di bagian tengahnya atau yang kerap disebut bonang. Nah, dari situlah julukan Sunan Bonang disematkan kepada Raden Makdum Ibrahim. Nah, karena penemuannya tersebutlah dia Raden Makdum Ibrahim ini disebut dengan Sunan Bonang. Nah, terus sejarah hidupnya Sunan Bonang. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah hidup Sunan Bonang. Raden Makdum Ibrahim lahir pada 1465 Masehi di Surabaya dan tumbuh dalam asuhan keluarga ningrat yang agamis. Jadi Raden Makdum ini Sunan Bonang ini asalnya dari Surabaya ya teman-teman. Nah, lalu dia ini dari keluarga pejabat gitu, dari keluarga ningrat yang sangat agamis gitu, yang mungkin keluarga pejabat yang taat beragama gitu. Sunan Ampel adalah pendiri sekaligus pengasuh pesantren Ampel Denta. Pendidikan Islam diperoleh Raden Makdum Ibrahim pertama kali dari ayahnya sendiri di pesantren Ampel Denta. Jadi Sunan Bonang ini dapat pendidikan Islam tuh di pesantrennya Sunan Ampel di Surabaya, yang pesantren itu bernama Ampel Denta. Sejak kecil, Sunan Ampel sudah mempersiapkan putranya itu sebagai penerus untuk mensiarkan ajaran Islam di bumi Nusantara. Nah, jadi teman-teman, Sunan Bonang itu anaknya dari Sunan Ampel ternyata. Terus dia menerima pendidikan Islam tuh di pesantren ayahnya sendiri gitu, di antara keluarganya gitu. Beranjak remaja, Raden Makdum Ibrahim pergi ke negeri Pasai, Aceh. Nah, dia ngerantau ke Aceh untuk berguru kepada Syekh Maulana Ishaq, ayahanda Sunan Giri. Nah, dia pergi merantau jauh-jauh ke Aceh untuk belajar kepada Syekh Maulana Ishaq, yaitu ayahnya Sunan Giri. Sejak kecil,
sudah tampak kecerdasan dan keuletan Raden Makdum Ibrahim dalam menuntut ilmu. Selain emang udah pintar dari kecil nih Sunan Bonang nih, udah kelihatan. Selain dibimbing oleh Sunan Ampel dan Syekh Maulana Ishaq, Raden Makdum Ibrahim juga berguru kepada banyak ulama lainnya. Bukan hanya sama Syekh Maulana Malik. Bukan hanya berguru pada Sunan Ampel sama Syekh Maulana Ishaq. Nah, dia juga banyak berguru sama ulama-ulama lainnya. Nah, dilihat dari video, saya masuk ke komplek pemakaman Sunan Bonang. Itu banyak kuburan tuh, dilihat tuh banyak kuburan. Terus katanya harus dilepas sendalnya. Emang harus dilepas sendal sih. Itu saya bawa sepatu. Ini saya habis trip ini teman-teman. Lanjut. Hingga akhirnya Raden Makdum Ibrahim diakui keilmuannya yang mumpuni dalam penguasaan fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan bela diri silat. Wah, banyak juga ya teman-teman. Itu baik juga ya keahliannya si Sunan Bonang ini. Kelak, keterampilan silat Sunan Bonang berguna ketika ia mengalahkan seorang perampok bernama Raden Said. Itu asal usulnya teman-teman. Raden Said pun tunduk dan bertobat, kemudian ikut menyebarkan dakwah Islam dan menjadi anggota Wali Songo yang dikenal dengan Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga nih berguru kepada Sunan Bonang gitu. Padahal dulu Sunan Bonang ini dirampok sama Sunan Kalijaga. Emang pertemuan yang tidak terduga teman-teman. Terus asal usul dari nama Sunan Bonang. Nah, kita lihat di video banyak juga kuburan-kuburan di area-area pemakamannya Syekh Bonang. Tuh ada banyak juga ya. Saya juga kemarin ke situ heran juga, kok banyak juga kuburan di situ. Terus lanjut, dakwah Sunan Bonang dimulai dari Kediri, Jawa Timur. Jadi awal dakwah Sunan Bonang dimulai dari Kediri di Jawa Timur. Ia mendirikan langgar atau musola di tepi Sungai Berantas, tepatnya di Desa Singkal. Diceritakan Sunan Bonang sempat mengislamkan Adipati Kediri, Arya Wiranatapada, dan putrinya. Usai dari Kediri, Sunan Bonang bertolak ke Demak, Jawa Tengah. Nah, jadi di Kediri itu dia berhasil mengislamkan salah satu penguasa Kediri, yaitu Arya Wiranatapada. Dan setelah itu Sunan Bonang pun pergi ke Demak, Jawa Tengah. Oleh Raden Patah, pendiri sekaligus pemimpin pertama Kesultanan Demak, Sunan Bonang diminta untuk menjadi imam Masjid Demak. Nah, pas ketika Sunan Bonang nyampe di Demak, dia diminta sama Raden Patah, yaitu pemimpin Kesultanan Demak yang pertama, diminta menjadi imam Masjid Demak. Nah, terus ada satu lagi versi berbeda terkait penamaan Sunan Bonang yang disematkan kepada Raden Makdum Ibrahim, selain dari kisah bahwa ia adalah penemu gamelan jenis Bonang. Selama menjadi imam Masjid Demak, Raden Makdum Ibrahim tinggal di desa Bonang. Oh gitu teman-teman. Ada versi lain juga selain penamaan dinisbatkannya Sunan Bonang ini. Ada versi pertama, yaitu dia adalah si Raden Makdum Ibrahim ini penemu gamelan yang disebut Bonang. Dan satu lagi dinisbatkan karena ketika itu dia waktu di Demak dia tinggal di desa Bonang. Nah, versi kedua ini menyebut julukan Sunan Bonang disematkan berdasarkan lokasi tempat tinggalnya tersebut. Nah, berdakwah lewat seni dan sastra. Nah, selain berdakwah dalam menyiarkan agama Islam lewat pendidikan, Raden Makdum Ibrahim atau kita kenal Sunan Bonang ini juga berdakwah dengan seni dan sastra. Sebagaimana wali songo lainnya, Raden Makdum Ibrahim menyebarkan Islam melalui media seni dan budaya. Ia menggunakan alat musik gamelan untuk menarik simpati rakyat. Konon, Raden Makdum Ibrahim sering memainkan gamelan berjenis bonang, yaitu perangkat musik ketuk berbentuk bundar dengan lingkaran menonjol di tengahnya. Jika tonjolan tersebut diketuk atau dipukul dengan kayu, maka akan muncul bunyi merdu. Wow. Raden Makdum Ibrahim alias Sunan Bonang menyembunyikan alat musik ini yang membuat penduduk setempat penasaran dan tertarik. Menyembunyikan. Biar tertarik gitu dibunyiin. Jadi membuat rakyat-rakyat sekitar tuh tertarik.
dan penasaran. Warga berbondong-bondong ingin mendengarkan alunan tembang dan dari gamelan yang dimainkan Sunan Bonang. Ia mengubah sejumlah tembang tenggahan Macapat seperti Kidung Bonang dan sebagainya. Hingga akhirnya banyak orang yang bersedia memeluk agama Islam tanpa paksaan. Jadi lewat seni. Nah, Sunan Bonang nih bikin sebuah gamelan gitu yang kalau diketuk mengeluarkan bunyi yang merdu. Jadi pas Sunan Bonang memainkan gamelan tersebut yang disebut bonang, masyarakat ini penasaran, itu apa tuh suara merdu gitu. Nah, Sunan Bonang juga mahir memainkan wayang serta menguasai seni dan sastra Jawa. Dalam pertunjukan wayang, Sunan Bonang menambahkan ricikan yaitu kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang dan rampogani untuk memperkaya pertunjukannya. Jadi begitu kisah hidupnya Sunan Bonang. Jadi dia tuh lebih terkenal karena dia membuat sebuah gamelan yang disebut bonang gitu. Nah, jadi gitu teman-teman, kisah hidupnya Sunan Bonang sangat menarik bukan untuk dipelajari. Dan ini di video saya kayaknya udah mau ke pintu keluar nih bersama teman saya Zahro sama Emma. Nah, itu ada tulisan pintu keluar. Saya waktu pertama kali ke makamnya Sunan Bonang, saya kaget teman-teman, karena wah ramai sekali ya orang mengunjungin makam gitu kan, berziarah. Juga ini pertama kali saya ziarah makam teman-teman. Kalau selama ini saya ziarah ke makam-makam tuh baru sekali ini gitu, karena melihat makam yang seramai ini. Juga saya sangat tertarik untuk mempelajari budaya-budaya Islam yang di Jawa. Kan asal saya Sumatera teman-teman, jadi saya sangat tertarik gitu untuk mempelajari terus melihat-lihat wisata-wisata Islam di Pulau Jawa ini. Jadi gitu semua teman-teman. Dan juga ini ada petunjuk tuh, ada makamnya Sunan Bonang, ada makam Maulana Malik Ibrahim, ada makam Sunan Ampel. Tuh sangat ramai kan teman-teman. Nah, oke, sekian video vlog saya. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih telah menonton. Nah, saya juga terima kasih banyak kepada dosen pengampu sejarah pendidikan Islam yaitu Pak Hashim Amrullah. Semoga Bapak sehat, terus diberkahi rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan diberi kemudahan dalam setiap urusan, dan dijauhi dari segala kemudaratan, dan dijauhi dari segala kemaksiatan, dan selalu dijaga dalam lindungan Allah. Terima kasih teman-teman. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Ada saya tuh jauh teman-teman, udah jauh saya perjalanan ini. Yaudah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.